Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan matkul bahasa Indonesia dengan tema coffee shop. Yang pertama ini ada coffee shop Elsana di Jalan Untan. Yang kedua ada Lokale di Jalan Merdeka. Dan yang ketiga ada 5CM di Jalan Profesor Dr. Haji Hadar Nawawi. Di sini saya Alfat Ridho Ananta dan teman saya Hikmah Ramadan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ini ada monolingual bahasa Indonesia. Yang pertama ini ada Elsana, Coffee Shop Elsana, monolingual bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada Lokale, Coffee Shop Lokale, monolingual bahasa Indonesia. Yang ketiga ini ada Lokale juga, yaitu Coffee Shop Lokale, monolingual bahasa Indonesia, bertulisan tempat ibadah umat muslim. Keempat ini ada 5CM, Coffee Shop 5CM, monolingual bahasa Indonesia, bertulisan banner dan slogan 5CM. Yang kelima ini ada 5CM juga, monolingual bahasa Indonesia, atau bertulisan tanda peringatan CCTV. Yang keenam ini ada 5CM, monolingual bahasa Indonesia juga, atau tanda peringatan. Ketujuh ini ada 5CM juga, monolingual bahasa Indonesia, tanda peringatan juga lagi. Baik, di sini saya melanjutin yang monolingual bahasa Inggris. Yang pertama ini ada Lokale, Coffee Shop Lokale, monolingual bahasa Inggris, papan petunjuk untuk memesan. Yang kedua ini ada Lokale juga, monolingual bahasa Inggris, atau papan petunjuk untuk mengambil pesanan. Yang ketiga ada Coffee Shop Elsana, monolingual bahasa Inggris, petunjuk untuk menarik pintu. Keempat ada Lokale, Coffee Shop Lokale, monolingual bahasa Inggris, papan petunjuk arah. Kelima ini ada Lokale juga, Coffee Shop Lokale, monolingual bahasa Inggris, atau petunjuk arah untuk ke lantai atas. Yang keenam ini ada 5CM, monolingual bahasa Inggris, papan petunjuk memesan sendiri. Yang ketujuh ini ada 5CM, monolingual bahasa Inggris, papan petunjuk untuk ambil pesanan. Yang ke-8 ini ada 5CM juga, monolingual bahasa Inggris, bertulisan pelang 5CM Coffee and Eater. Yang ke-9 ini ada 5CM juga, monolingual bahasa Inggris, papan petunjuk toilet. Dan yang ketiga ini ada duolingual bahasa atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama ini ada Elsana, Coffee Shop Elsana, duolingual atau dua bahasa, papan petunjuk musola. Dan di sini ada Lokale, Coffee Shop Lokale, duolingual dua bahasa, tanda peringatan. Tiga ini ada 5CM, duolingual dua bahasa, tanda peringatan. Yang keempat ini ada 5CM, duolingual dua bahasa, tanda peringatan. Di sini ada klasifikasi. Yang pertama itu ada pelang brand ada 1, tanda peringatan ada 6, papan petunjuk ada 7, tanda petunjuk ada 2, tulisan dinding ada 3, bannernya 1. Jadi totalnya itu ada 20. Jadi untuk kesimpulannya yaitu penggunaan bahasa Indonesia Inggris lebih dominan. Yang kedua, ada beberapa yang menggunakan kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di dalam satu kalimat. Yang ketiga, tidak ada bahasa daerah. Yang keempat, tidak ada 3 bahasa yang digunakan dalam satu kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Ramadan. Saya akan melanjutkan hasil dari presentasi yang dipaparkan oleh Alfat Ridho Ananta. Baik, langsung saja di bagian latar belakang. Media tulisan di ruang publik seperti papan nama toko, baliho, dan spanduk menjadi bagian dari landscape bahasa yang mencerminkan identitas sosial dan budaya masyarakat. Di Pontianak,
termasuk di coffee shop Elsana Untan, lokale Jalan Merdeka, dan 5 cm di Jalan Prof. Dr. Haji Hadar Nawawi. Penggunaan bahasa pada media tersebut beragam, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keanekaragaman ini menunjukkan dinamika sosial ekonomi daerah, namun juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait aturan penggunaan bahasa, kebebasan berekspresi, serta potensi pelanggaran norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, identifikasi bahasa. Identifikasi bahasa merupakan proses mengenali dan mengklasifikasi bahasa berdasarkan ciri linguistik, seperti kosakata, struktur gramatikal, serta konteks sosial pada media tulisan di ruang publik, seperti papan nama bisnis, iklan, rambu, grafiti, gerbang, dan nama bangunan. Pada media kuliner, misalnya data bahasa dapat berupa nama usaha, menu, slogan, hingga informasi layanan. Semua elemen bahasa pada tanda tersebut dihitung sesuai bahasa yang digunakan. Dalam penelitian ini, tanda-tanda jalan dikelompokkan menjadi 3 kategori: monolingual bahasa Indonesia, monolingual bahasa Inggris, dan bilingual 2 bahasa. Setiap tanda dapat memuat 1 atau lebih bahasa sesuai klasifikasi tersebut. Identifikasi bahasa di ruang publik juga memiliki relevansi hukum. Indonesia memiliki regulasi yang mengatur penggunaan bahasa, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa resmi di ruang publik, termasuk papan nama reklame, spanduk, dan media komersial lainnya. Bahasa asing dapat digunakan secara terbatas, namun tidak boleh menggantikan atau mendominasi bahasa Indonesia. Dalam makalah ini, data lapangan akan disajikan dalam bentuk tabel yang dikelompokkan berdasarkan bahasa yang digunakan dan jenis medianya, disertai contoh gambar untuk memperjelas klasifikasinya. Nah, di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu menyajikan rekapitulasi jenis media tulisan yang ditemukan pada 3 lokasi penelitian, yaitu Coffee Shop Elsana Untan, lokal Jalan Merdeka, dan 5 cm di Jalan Prof. Dr. Haji Hadar Nawawi. Setiap media dicatat berdasarkan jenisnya, jumlah media yang ditemukan, serta jumlah bahasa yang digunakan dalam media tersebut. Untuk yang tabel kedua, merupakan pengelompokan data berdasarkan kategori monolingual bahasa Indonesia, yaitu media yang menggunakan bahasa Indonesia tanpa campuran bahasa lain. Baik, untuk gambar yang pertama yaitu ada tulisan dinding Elsana. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan kawan Elsana, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang kedua ada tulisan dinding lokale. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan bersama teman lokale, setiap langkah membawa kita menuju cerita baru, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang ketiga, ada tulisan dinding lokale. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan musola, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang keempat, banner 5 cm. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan 5 cm lebih dekat, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang kelima, ada tanda peringatan 5 cm. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan area ini diawasi CCTV 24 jam, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang keenam, ada tanda peringatan 5 cm. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan, "Mohon maaf atas keterbatasan fasilitas toilet yang ada. Toilet baru sedang dalam pembangunan di area Mazine," karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Untuk yang ketujuh, ada tanda peringatan 5 cm. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia yang memiliki tulisan, "Terima kasih untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar," karena tidak ada campuran bahasa asing maupun bahasa daerah. Selanjutnya, tabel monolingual bahasa Inggris. Baik, berikutnya contoh dan penjelasan gambar dalam monolingual bahasa Inggris. Yang pertama, papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris yang memiliki tulisan order karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk memesan. Yang kedua, ada papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris yang memiliki tulisan pick up here
karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk mengambil pesanan. Yang ketiga, ada tanda petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris, yaitu pool, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk membuka pintu. Yang keempat, ada papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris yang memiliki tulisan order setting, toilet, exit. Karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah, penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk arah. Yang kelima, ada tanda petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris yang memiliki tulisan more setting upstairs. Karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah, penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk ke lantai atas. Yang keenam, papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris, yaitu self order here, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk memesan sendiri. Yang ketujuh, ada papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris, yaitu pick up here, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk ambil pesanan. Untuk foto ini yaitu berada di coffee shop 5cm. Yang ke-8, ada plang 5cm. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris yang memiliki tulisan 24 house, VIP room, co-working space, indoor and outdoor, stage, musola. Karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah, penggunaan bahasa ini memberikan informasi yang ada di coffee shop 5cm. Yang ke-9, ada papan petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Inggris, yaitu toilet, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk ke toilet. Dan berikut tabel duolingual dua bahasa. Untuk gambar yang pertama yaitu tanda petunjuk. Gambar tersebut termasuk dalam duolingual dua bahasa, yaitu musola atau praying room, karena ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk adanya musola di coffee shop 5cm. Untuk gambar yang kedua ada tanda peringatan. Gambar tersebut termasuk dalam duolingual dua bahasa, yaitu dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, atau no outside food or drinks allowed, karena ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa ini memberikan peringatan tidak membawa makanan dan minuman luar lokale. Gambar yang ketiga, tanda peringatan. Gambar tersebut termasuk dalam duolingual dua bahasa, yaitu terima kasih untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar, atau thank you for not bringing food and drinks, karena ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa ini memberikan petunjuk untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Coffee shop 5cm. Yang terakhir ada tanda peringatan. Gambar tersebut termasuk dalam duolingual dua bahasa, yaitu dilarang merokok atau vape, dan fire extinguisher, karena ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa ini memberikan peringatan tidak merokok dan adanya apa. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.